Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 228, biarkan aku memelukmu sebentar saja. Aduh, ya ampun. Apa situasi ini? Seolah-olah otak Ningxi telah diserang virus, membuat kode menjadi kacau balau. Ketika akhirnya ia tersadar, reaksi pertamanya adalah mendorongnya dengan cepat. Namun, Lu Tingqiao mengencangkan pelukannya, dan suara di telinganya terdengar sedikit menyedihkan. Jangan bergerak, oke. Biarkan aku memelukmu sebentar. Ningxi, bagaimana dia seharusnya menanggapi permintaan ini? Sialan. Apa yang sebenarnya Lu Tingqiao lakukan? Dia telah menghindarinya selama 2 hari ini, dan sangat berhati-hati untuk tidak membuatnya jengkel. Mengapa dia tiba-tiba? 10 detik berlalu. 30 detik berlalu. 1 menit berlalu, iklan oleh Pub Future. 3 menit berlalu. Itu seharusnya hanya berlangsung sebentar saja. Terlalu tidak dapat dipercaya. Saat Ningxi tak dapat menahannya lagi, Lu Tingqiao melepaskannya. Maaf, aku lupa diriku sendiri. Ningxi menelan ludah. Hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Persetan. Dia hampir membuatnya takut hingga terkena serangan jantung, dan dia pikir dia bisa memperbaikinya hanya dengan mengatakan, lupa diri. Yang membuatnya semakin menderita adalah dia tidak bisa berkata, tidak. Melihat ekspresi cemberut di wajah gadis itu, ada kilatan kegembiraan yang tak kentara di matanya. Tidurlah lebih awal. Selamat malam. Hehe, selamat malam, selamat malam, selamat malam juga untukmu. Selamat malam pantatnya, dia tidak perlu tidur malam ini. Keesokan paginya, Ningxi, yang sebagaimana diduga telah berguling-guling di tempat tidur sepanjang malam, tidak berani bangun. Akhirnya, dia diam-diam menelepon Wan Wan. Wan Wan, apakah tuan muda tertuamu sudah berangkat kerja? Tidak. Tapi menurutku tuan muda sulung sangat sibuk. Ponselnya tidak berhenti berdering sejak dia bangun dan turun ke bawah. Asisten Cheng juga datang terburu-buru, dan sepertinya dia bertanya kepada tuan muda sulung kapan mereka akan berangkat. Kemudian, iklan oleh Pub Future. Kalau begitu, tuan muda tertua belum pergi. Dia ada di bawah selama ini. Aku tidak tahu apa yang dia tunggu. Ningxi. Sepertinya dia tidak bisa menghindarinya. Ningxi menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyesuaikan pola pikirnya, mengenakan topeng kedap air, dan turun ke bawah dengan ekspresi tenang dan alami. Dia melihat Lu Tingqiao duduk santai di sofa. Di dekatnya, asisten Cheng sedang memegang setumpuk dokumen di tangannya, tampak sangat cemas tetapi tidak berani mendesaknya untuk bergegas. Ningxi meregangkan tubuhnya saat menuruni tangga. Ketika melihat Lu Tingqiao, dia sengaja menunjukkan ekspresi heran. Lu Tingqiao, sudah jam segini, kenapa kamu belum berangkat kerja? Lu Tingqiao mendengar suara gadis itu, dan mengangkat matanya untuk menatapnya dengan ekspresi lembut. Matanya seperti benang, hangat dan lembut melilitnya. Aku menunggumu, kata Lu Tingqiao. Ningxi tak bernyawa. Mengapa dia tiba-tiba tidak dapat berbicara dengan baik dengannya? Sementara Ningxi memasang ekspresi bodoh di wajahnya, Lu Tingqiao sudah berdiri dan berjalan ke arahnya. Refleks naluriah Ningxi adalah mundur, tetapi seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak berwujud, mata pria itu menahannya di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Lu Tingqiao sudah berada di depannya. Ia mengusap kepala wanita itu dengan telapak tangannya yang besar. Jika aku tidak menunggumu sekarang, maka aku tidak akan bisa melihatmu sepanjang hari lagi. Ningxi masih tak bernyawa. Aku akan pergi bekerja. Sambil berkata demikian, Lu Tingqiao mencondongkan tubuhnya ke depan dan mencium keningnya. Ningxi. Dia sekarang benar-benar mati. Di belakang mereka, Cheng Feng terkejut seolah-olah dirinya telah dibutakan, lalu mengalihkan pandangan dengan wajah memerah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak pantas. Ini sungguh tidak manusiawi, dia bukan saja hampir gila karena cemas di pagi hari, dia juga ditindas sebagai seorang pria lajang.